Teman-teman Majelis Kopi, kita hadir lagi hari ini. Cuma saya tidak tahu nih sesi kali ini itu masuk dalam rubrik apa. Karena biasanya Bang, kita kalau bicarakan buku itu ada memang acara khusus bincang buku gitu. Jadi tidak dalam dialog seperti ini gitu yang berdua. Tapi rame lah gitu. Macam-macam yang di belakang juga. Nah sebenarnya saya terpikirkan untuk ngambil video hari ini tuh karena kemarin itu pas saya masuk kamar, saya menjumpai buku ini di atas kasur gitu. Buku ini. Bantal di kamar kan? Di kamar. Bantal itu. Berarti bantalnya ada dua Bang. Satu bantal yang betul ini pelapis. Tapi ini bukan bukunya Bang Oka gitu. Ini buku saya di bukunya Bang Oka di rumah. Jadi bintang tamu kita hari ini adalah Bang Oka Saputra dari Medan Bang ya? Iya dari Medan. Dari Medan. Kebetulan beliau ke Palu sedang melihat bagaimana jalannya program Yayasan Pusaka Indonesia. Kebetulan beliau direktur saya. Oke. Terlepas daripada itu, yang menarik sebenarnya pertanyaan saya pertama, Bang. Kenapa dalam tanda petik ya kenapa tiba-tiba anak semua bangsa? Terakhir Abang kemari itu bulan Oktober, Bang. Oktober November kan saya melihat aroma karsa di kamar itu. Kemudian pulang itu sudah tiba-tiba anak semua bangsa. Ya, suka-suka aja. Suka-suka aja. Ini disclaimer dulu nih ya. Iya. Saya orang suka baca aja, suka baca. Bukan ada satu hal. Orang kan baca kadang punya ini ya, idealis ya. Punya bahas dasar lah gitu. Dasarnya kan, dia kenapa baca ini? Karena memang pahamnya di situ gitu misalnya kan. Saya nggak sih baca aja buku apa ya saya baca gitu kan. Tapi memang kenapa anak semua bangsa sebelumnya kan saya sudah pernah baca yang seri pertamanya kan, Bumi Manusia kan. Manusia ini kan bagian dari tetraloginya si Pram gitu. Ya, jadi kebetulan ada aroma karsa, ada yang meracuni saya, ini bagus ini buku gitu kan. Ya saya coba baca. Yang Abang diracuni yang aroma karsa atau yang anak semua bangsa? Aroma karsa. Itu yang buat jeda saya membaca, menghabiskan anak semua bangsa. Oh, jadi pertama anak semua bangsa sudah dibaca. Udah sempat dibaca. Baca stop. Karena diracuni pindah ke aroma karsa. Aduh. Nah karena saya tipikal gitu tuh. Karena suka lihat buku. Dan saya buku itu beli buku yang saya baca itu kecenderungannya itu adalah terinspirasi dari orang lain. Maksudnya orang lain gitu. Orang lain baca apa? Ya. Orang lain baca, dia baca satu judul, terus saya lihat menarik, Abang baca gitu. Ya aku baca gitu. Ya. Meskipun aku nanti masih ada PR buku-buku yang lain. Jadi di rumah itu banyak buku yang aku belum baca. Tuntas bacanya. Tuntas. Kayaknya kalau sesi rumah nanti dulu, karena kan sempat disinggung juga tadi. Iya. belum tuntas gitu. Jadi ya kemarin aroma karsa tapi udah tuntas. Baca. Nah makanya sekarang perjalanan. Nah aku menariknya lagi, aku tuh paling hobi baca kalau lagi traveling. Iya memang sih. Ya kalau lagi traveling tuh aku hobi baca. Biasa buku tuh selesai tuh dalam satu kali perjalanan. Gitu kan. Nah ini mungkin mudah-mudahan selesai juga nih anak semua bangsa. Sudah di pertengahan atau? Nah aku harus ulang lagi tuh. Karena ada yang alur yang kemudian terpotong akhirnya kan. Iya. Karena kita harus baca buku yang judul lain. Iya. Kan? Potong, ini aku harus balik lagi. Karena kalau mau membaca yang kita ingat-ingat, katakanlah halaman 100 itu. Iya. Biasa kan filenya sudah beda. Udah beda makanya. Nah, kita. Biar aku suka gitu, tarik lagi tuh. Meskipun aku batasin tuh, gitu kan. Ketika udah beberapa hari nggak baca, mau baca lagi, aku harus tarik lagi tuh, beberapa halaman lagi ke belakang gitu, untuk menyesuaikan alur ceritanya. Tapi memang saya sepakat dengan omongan Abang tadi soal Abang itu cenderung terpikat dengan maksudnya yang orang lain baca gitu. Karena di pengalaman saya di kantor kemarin Abang beberapa kali juga tanya soal apa yang menarik ini, yang menarik gitu. Banyak orang yang ada beberapa kawan-kawan yang hobi baca, memang dia literasinya bagus,
Jadi apa yang dia baca aku pasti minat untuk ikut baca juga. Ada referensi lah, orang tertentu yang menjadi referensiku untuk bahan bacaan. Tapi saya ingin kilas balik lagi nih soal ini. Kenapa akhirnya meskipun tadi sempat jeda kan? Kenapa ketemu Pram, bagaimana ceritanya? Ketemu tetraloginya? Iya, aku heran juga tuh ketemu Pram itu gimana ya? Tahun berapa dulu ini supaya 1 tahun 2 tahun yang lalu kan? Iya, aku baca Pram ini juga baru ya, hitungan baru mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Dan buku Pram yang memang aku baca itu ya cuma Bumi Manusia. Bumi Manusia itu pertama kali buku Pram yang aku baca itu. Tapi lebih dulu abang baca bukunya kan daripada dengar filmnya. Oh iya, justru aku filmnya nggak nonton. Nggak nonton. Tapi, nah ini nih cilakanya nih, gara-gara film itu juga mungkin ya. Yeah. Akhirnya kan film itu ditokohin oleh siapa sih namanya? Iqbal ya. Iqbal ya. Nah sekarang aku baca Tak Semua Bangsa itu udah seminggu, aku langsung sosoknya adalah sosoknya si Iqbal jadinya. Itu sama pengalaman saya bang, waktu membaca novelnya ini Rongeng Luku Paru. Itu kan saya baru tahu ternyata novel tulisan Ahmad Tohara itu difilmkan judulnya Sang Penari. Gitu. Jadi yang kuhayalkan siapa aktris perempuan itu? Iya dari kayaknya orang Batak. Kalau saya mungkin karena aku Sang Penari nggak nonton. Intinya aku kemarin mohon maaf nih ya, buku yang cukup lama aku baca juga Ahmad Tohari, Rongeng Luku Paru itu, yang masih orange gitu ya covernya ya. Itu punya, nggak tahu aku punya siapa, pokoknya aku dapat buku di rumah, aku baca, luar biasa itu. Nah aku mau menjaga originalitas buku itu, cerita itu, sehingga ketika ada film Sang Penari itu aku nggak nonton, serius, aku nggak nonton. Sebenarnya kalau saya kemarin, ini sudah biarkan saja temanya. Iya, kita mengalur gitu aja. Karena ketertarikan itu, aku searching soal Luku Paru. Saya gara-gara film? Bukan, saya ingin mencari soal Luku Paru ini betulan ada apa? Enggak sih sebenarnya. Itu kan terjadi sama kasusnya waktu saya baca Cantik Itu Luka itu, ada latar hal gitu. Searching, muncul trailer itu. Ya sudah, pasti pertama membaca yang saya bayangkan wajah si aktris ini sebagai serintil kan? Iya serintil. Nah, makanya aku jujur aku nggak nonton Sang Penari karena mau mempertahankan originalitas imajinasi serintil terus ya rasus gitu ya kan. Aku mau mempertahankan itu dan benar aku sekarang itu berpikir beruntung aku mempertahankan itu karena ketika balik lagi ke soal bukunya si Pram yang ini ketika itu difilmkan Bumi Manusia itu ya yang pertama itu bener kan terbukti sekarang itu aku imajinasi itu Iqbal loh kan ketika nemukan di tulisan Mingke tak langsung aku ke Iqbal. Berarti saya adalah orang yang cukup selamat karena saya sudah menamatkan sampai rumah kaca. Nah syukur gitu kan, jadi nggak terbawa gitu kan. Nah, aku belum selesai gitu. Tapi balik lagi Bang, berarti ini saran teman juga gitu maksudnya awal ketemunya karena disarankan teman gitu atau sudah lihat saja buku itu di rak kemudian baca? Iya, ini aku beli Anak Semua Bangsa karena udah baca Bumi Manusia ya, kan? Tapi di proses Bumi Manusia itu aku lupa itu aku kenapa beli itu gitu. Aku lupa asli. Tapi kalau mau istriku itu udah tahu lama itu buku. Iya, tapi kalau kita mau tanya, abang duluan tahu Bumi Manusia atau sudah duluan tahu memang Pram? Aku mau beli ini nih. Tahu kok Pram. Oh, Pram udah tahu, tapi memang belum sama sekali ada membaca buku-bukunya Pram. Belum. Karena itu tadi aku memang minatku untuk membaca novel atau apa itu juga baru berapa tahun lah belakangan ini ya kira-kira ya tahun 2007 aku baru di situ sih sebenarnya mulai minat baca buku apa segala macam gitu. Oke, kita cut dulu Bang. Ini menarik. Nah, supaya filmnya nggak hilang, saya keluar dulu. Karena kalau saya duduk di sini akan mengeluarkan semua. Kita sampai di mana tuh? Halo. Sudah.
Iya, dikat tadi karena nah kita sebenarnya sampai di sini tadi. Nah, soal di pembahasan kenapa Abang bisa ketemu itu dengan Iya. Aku sungguh lupa kenapa bisa ketemu Pram dengan anak semua bangsanya itu ya. Enggak apa? Bumi manusia ya. Manusia. Aku lupa. Nggak tahu kenapa aku kemudian ke Gramedia nyari buku. Oh no. Jadi iseng aja ke Gramedia. Aku memang kalau ke Gramedia, rak yang aku tuju pertama adalah sejarah novel social science. Apa ya? Fiksi gitu ya. Ini. Oh ya, fiksi ya. Fiksi ya. Nah, pokoknya tuh selain itu aku suka ke raknya biografi misalnya gitu kan. Aku pingin tahu soal beberapa tokoh-tokoh. Kalau di sini biasa levelnya di atas social science itu. Social science ya. Aku baca terus aku tengok Pram. Karena aku tahu nama Pram. Iya. Nama Pram. Bagaimana nama Pram dikait-kaitkan soal pemberontak. Iya. Baca gitu kan. Itu menarik buat aku sehingga ambil itu. Nah, ambil itu ternyata istriku pun belum membaca memang, tapi dia tahu soal Pram dan judul-judul itu dia. Karena sepengetahuan saya melalui cerita Abang kan, dibandingkan Abang, istrinya Abang interestnya soal buku lebih tinggi sebenarnya. Lebih tinggi. Jadi waktu setelah kita married itu, dia buka tuh kardus tuh banyak betul novel-novel dia. Jadi rak lemari itu novel dia itu. Yang kalau misalnya Ayu Utami beberapa seri dia punya, Tereli, Clara, itu udah punya dia semua tuh ininya. Beberapa kali sih request bawa ke Palu gitu. Sirah gitu. Iya betul. Jadi aku dulu ya gitu memang nggak tahu betul lah. Aku pokoknya mana yang aku senang referensi pertama adalah si pengarang buku. Aku kadang-kadang kalau aku penyakitku gitu, kalau penulisnya nggak begitu populer bagiku, aku nggak terlalu bacanya. Berarti kalau biasa yang disebut kawan-kawan itu apa, sisi ekstrinsik dari buku itu penting gitu, sisi luarnya. Karena gini, aku suka cari dulu. Misalnya aku tahu nih, ini ada buku ini kayaknya menarik ini. Nengok penulisnya siapa. Nah aku langsung search. Lihat background si penulisnya siapa ini, rekam jejaknya dia, bagaimana ininya. Nah itu harus aku lihat dulu. Wah ini bagusnya nih gitu kan. Nah momen-momen yang buat Abang tersentuh lah soal pengarang itu, kalau bisa dikulas gitu. Siapa saja sih pengarang-pengarang gitu yang pernah buat Abang tersentuh. Sebenarnya kayak tertarik nih, saya ibaratnya Pram gitu. Ya Pram saya tertarik karena memang dia punya background itu ya soal dalam ranah politik ya. Politik. Perjuangan-perjuangannya dia lah. Perjuangan dia ya itu salah satu minatku ya. Kemudian kayak Ahmad Tohari. Aku lebih banyak buku Ahmad Tohari daripada Pram. Ya Ahmad Tohari dari Longing Duku Parung itu yang terus aku kemudian mengidolakan dia meskipun aku nggak terlalu tahu background dia secara pribadi ya, tapi buku Longing Duku Parung itu aku wah, dan itu memang kayaknya masterpiece-nya beliau gitu. Luar biasa. Penghargaannya di internasional juga itu. Iya, jadi aku kalau ke Gramedia itu memburu bukunya Ahmad Tohari gitu kan, Lukisan Merah. Ya, Lukisan Merah. Yang saya tahu sih orang proyek. Ya, terus kemudian ada contohnya itu Senyum Karyamin juga. Tanah Air lupa aku. Pokoknya ada 4 atau sampai 5 bukunya Ahmad Tohari itu aku punya gitu. Dan Abang hanya perhatian tidak bahwa karakteristik Ahmad Tohari itu kayak tulisannya teduh, pedesaan gitu lah. Selalu itu menceritakan detail soal kondisi pedesaan gitu yang kemudian terjajah ke depannya. Iya, dia selalu kaitkan itu memang situasi dulu soal penjajahan itu juga selalu dia kaitkan gitu. Nah, orang-orang
proyek itu juga menarik. Itu aku belum baca sama sekali. Nah, itu menarik. Bukunya pun aku belum dapat. Nah, itu aku mereferensikan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa teknik sipil gitu ya, untuk membaca itu sebuah sentilan menurutku bagi anak-anak teknik Berarti sipil. itu sebenarnya membongkar gimana tuh soal sisi proyek itu. Sisi proyek, iya. Nah, aku awalnya berpikir kenapa Ahmad Tohari mungkin soal ini gitu ya. Itu merupakan cerita modern, ya kan, soal proyek segala macam. Ya, secara tidak langsung dia membongkar sebenarnya, membongkar semacam kebudayaan yang salah selama ini dalam proses proyek-proyek. Yeah. Nah, dan itu menurutku meskipun dia mungkin mengambil latar belakang yang cukup jauh, tapi fenomena itu sampai sekarang itu terjadi. Taruh, berarti kalau bisa kusimpulkan, isi dalam tulisan orang-orang proyek itu senada tidak bahwa proyek itu ladang basah. Iya, iya. Oh, berarti itu yang di. Ya. Ladang basah, bagaimana memperjuangkan idealisme dia, membalanskan antara profesionalitas dia dan kepentingan masyarakat, gitu kan. Nah, itu yang mau dia tunjukkan. Menurut aku kalau ini dibaca oleh teman-teman yang ngurusin proyek-proyek misalnya ya merevisi itu ya, mungkin bisa semacam koreksi ya koreksi, dan harapannya mungkin Ahmad Tohari juga berharap dengan buku itu ada perubahan lah, ada perubahan bagaimana proyek pemerintah terutama itu bisa lebih menarik. Jadi buku Ahmad Tohari itu senang punya Pram. Ya, kalau ada beberapa nama ya Pram, Ahmad Tohari. Selain itu Bang, yang kayak berkesan gitu, penulis Indonesia aja loh. Siapa sih? Ayu Tami. Ayu Tami baru loh. Iya, abang bilang belum baca ya. Baru. Padahal di rak buku tuh banyak nama Ayu Tami, tapi nggak pernah tertarik. Nggak tahu. Saya baru menamatkan Saman sih kan. Nah itu dia. Jadi yang satu lagi adalah si siapa? Andrea Hirata. Itu buku Laskar Pelangi. Aku dapat tanda tangannya di beberapa buku yang mau Edensor, mau Sang Pemimpi, aku dapat tanda tangannya. Maria Makar. Semua pokoknya asal penulisnya. Nah aku gitu, kalau sudah suka dengan penulisnya, setiap dia keluarkan judul buku, aku pasti beli. Terakhir tulisannya Andrea itu Ayah kalau nggak salah, atau yang aku nggak tahu mana duluan, Aini atau Ayah, pokoknya beli semua itu. Saya terakhir ngikutin kalau bukunya saja ya, saya hanya sampai di Sang Pemimpi. Ya, karena kan Andrea Hirata tuh punya motivasi kan, isi bukunya tuh memberikan motivasi gitu. Dia kebanyakan soal ini sih, soal pendidikan ya. Iya. Soal pendidikan. Masalah dia akar rumput juga sih. Akar rumput. Terus kemudian kenapa aku senang Andrea Hirata? Dia itu kan background kampung-kampung Melayu. Ya, secara kebudayaan gitu ya. Nah, aku kan orang Melayu ya, Melayu Delhi itu kan. Tipikal orang Melayu itu tuh begitu tuh memang. Hiperbolanya kadang terlalu hiperbola. Ya bagaimana bisa orang menulis dengan di papan tulis kanan kiri secara bersamaan? Tapi itulah uniknya Andrea Hirata. Tapi saya punya teman namanya Bahri. Dalam tanda petik dia sangat mengagumi Andrea Hirata. Bahkan dia bisa menemukan, meskipun seri novelnya berbeda, dia bisa menemukan puzzle yang terhubung. Sebenarnya kalau dia bisa lebih mendetailkan gitu, kayak umpamanya sedikit cerita tentang serial Laskar Pelangi, itu sentuhannya ada di Padang Bulan. Padang Bulan ya. Padang Bulan aku udah baca Padang Bulan. Itu ada. Jadi itu beberapa. Dan Cinta Dalam apa? Cinta Dalam Gelas. Cinta Dalam Gelas. Paket kan. Ya. Gitu. Jadi Andrea Hirata juga aku lumayan banyak koleksinya. Nah, tapi ada satu nama penulis. Ini agak unik ini. Indonesia itu. Indonesia. Terkenal juga, mainstream. Gak tahu aku, dia terkenal atau nggak tahu aku. Pokoknya aku pernah mention dia di Twitter dan dia balas. Budiman Hakim. Aku baru dengar. Dia sebenarnya copywriter di Budiman Hakim. Copywriter. Iya, itu profesi dia itu, benar ya. Itu namanya judulnya apa sih? Aduh,
Itu tipikal bukunya apa? Self improvement atau? Ya, bukan novel juga, bukan novel. Dia pengembangan cerita-cerita, populasi cerita aja. Tapi bukan cerpen ya? Bukan cerpen. Aduh, kok aku lupa ya. Tulisan-tulisan pendek gitu ya? Iya, jadi satu buku itu. Konsepnya kritik sosial? Enggak. Ya kritik sosial ada juga lah pastinya kan. Tapi lucu-lucu aja isi ceritanya. Oh ya, agak komedi ya. Tapi yang aku nggak tahu itu arah tipikal penulis, aku nggak tahu. Tapi aku suka baca dia. Cuma satu sih bukunya. Ya. Kenapa aku suka buku itu? Maksudnya punya kesan. Ini kaitannya dengan almarhum ayahku. Ya. Oke. Almarhum ayahku lumayan juga senang baca, gitu ya. Apalagi baca buku Andre Hirata, itu bisa ketawa sendiri dia itu. Karena dia atmosfernya Andre Hirata mirip-mirip kampung dia dulu, gitu kan. Orang-orang Melayu kan. Jadi dia, itu. Nah, di Budiman Hakim ini, bukunya Budiman Hakim, aku kok bisa lupa ya. Judul bukunya ya, covernya warna putih itu ada gambar dia pakai wig, pakai lipstick gitu. Bukan yang pernah abang cerita soal yang disarankan supaya Bang Joko baca buku itu. Oh bukan. Itu bukunya siapa tuh ya yang merasa pintar walaupun tak punya gitu. Jadi Budiman Hakim itu kenapa aku sampai sekarang berkesan sebenarnya bukan soal cerita isi dari ininya. Ayahku itu almarhum ayahku itu waktu sakit keras itu, entah kenapa suka baca buku Budiman Hakim sampai sampai ketawa gitu. Oh, berarti ceritanya ini orang lama sebenarnya. Si Budiman Hakim ini bapaknya abang sudah pernah baca Pernah baca buku Budiman Hakim. Ya di sebenarnya 2009 kalau nggak salah buku dia itu ya 2009 atau 2010 itu. Jadi sambil di kursi roda gitu kan suka baca buku itu suka ketawa dia. Nah, aku entah kenapa mention di Twitter gitu kan. dia balas itu mention gue itu kan. Kita bisa terkenang loh. Jadi kalau dia buku itu masih di rak kan, di rak lemari buku itu. Kalau aku lihat buku itu, aku masih teringat almarhum ayah. Ada senang baca buku itu. Tahu doa tahu itu senang deh. Tapi bapaknya abang adalah orang yang tumbuh dengan TV tidak atau dengan radio? Radio. Berarti gua aja sih imajinasinya masih terpaku dengan masih suka membaca. Iya, dia suka baca. Bagi punya Andre Hirata semua dibacanya. Oh sempat ya masih. Sempat. Setahu kan ayahku meninggalkan 2011. Kalau nggak salah Andre Hirata ini kan terbit 2004 awalnya yang Laskar Pelangi. Iya dia sempat baca. Ayahku meninggal 2011 kan. Update berarti masih terus ya. Iya terus dia membonga aja sih. Membonga tau ya, bonga itu membual aja sih Andre Hirata ini gitu kan. Tapi lucu kan dia lucu. Berarti ada poin sebenarnya bahwa salah satu poin ketertarikan abang membaca itu karena pengaruh orang tua juga bapaknya. Ada pengaruhnya di situ tidak? Enggak sih, justru aku yang mengenalkan buku-bukunya Andre Hirata. Bukan maksudnya membaca secara keseluruhan gitu. Sebenarnya enggak juga. Istri, ibarat istri. Istri karena dia banyak betul novel dia justru dia paling lengkap lah menurutku ya, paling banyak novelnya pada aku. Dia juga terpengaruh itu juga. Nanti dia kasih referensi, baca buku ini nih, nah asik ini. Awalnya sudah di Aceh atau pas menikah? Pas menikah. Tapi beda referensi ya, referensi buku-buku dia itu kan beda sama aku. Kalau aku kan sukanya kayak si Pram, kayak Matahari yang bisa bagaimana kita baca novel itu juga ada pengetahuan sejarah juga. Itu aku yang paling suka buku-buku kayak gitu. Aku paling suka. Dahulukan itu biasanya. Jadi selain menikmati sensasi rasa itu, ya betul. Itu kan tipikalnya si Pram, si Matahari kan begitu kan. Aku senengnya gitu. Nah kalau istri abang lebih ke Metropolis lah ya, kayak tulisannya Clara misalnya Terelie gitu. Terelie ya, aku masih tahu. Iya, terus siapa lagi sih? Andre Laksana? Ais Laksana. Iya, nah itu tipikal pembacaan dia gitu.
Tapi kalau aku mesti harus ada kaitannya dengan cerita sejarah. Cerita sejarah. Nah, kita kembali lagi di sini Bang, karena saya mau nge-upload video ini gara-gara saya kembali ke bantal tadi. Jangan tanya isinya dulu ya. Ya, mungkin akan ada isi, tapi sedikit saja ingin saya tanya. Beda berapa tahun Bang? Abang membaca Bumi Manusia, kemudian membaca Anak Semua Bangsa. Ada jeda berapa tahun kalau kita secara waktu? Jedanya itu setahunan ada. Lebih ya? Lebih Bang. Lebih. Ketika abang pertama kali membuka ini, ada tidak feel apa ya, kayak memori ketika membaca Bumi Manusia? Iya. Pertanyaan sederhana, di ending Bumi Manusia, apa yang abang bisa ingat dan apa yang abang rasakan? Saya belum kasih clue-nya nih. Kalau Ya waktu ribut-ributnya pengambil alihan siapa? analis oleh Robert sepupunya atau siapa ya, gitu ya? 55 kalau tidak salah. Bukan sepupunya sih sebenarnya, itu saudara Kakak, tiri ya. saudara tirinya. Saudara tirinya ya. Di situ yang mulai apa namanya ya ribut-ributnya soal dia lari mengejar apa si analis. Ya itu Itu yang abang ingat. ya, itu yang terakhir itu. Kemudian di situ juga justru menurut aku endingnya semacam pesan kuat dari maksud dari perang ini sendiri gitu. Aku semacam melihat itu tuh membuktikan. Aku susah menyimpulkan satu kalimat yang tepat. Tapi menurut aku di situ perang ingin menunjukkan itu loh, maksud dari buku itu. Terjajah kali kita Iya. Ketidakmampuan kita melawan itu. Padahal segala aspek sebenarnya secara logis betul. gitu. Bahkan sisi keibuan tidak dilihat di situ karena ada persoalan pokok dan betul. Nah itu kok Gundi sekat-sekat itu yang bisa merampas kemerdekaan namanya, dia sebagai seorang ibu misalnya yang ini pernah Bumi Manusia. dan aku nggak tahu ini jelek atau bagus di cerita ya. Tapi aku merasa filmnya berhasil. Gitu. Menurutku ya, sebagai penikmat novel, kemudian penikmat film, menurutku kan endingnya amat kutip. Dan filmnya sangat berhasil. Bahkan air mata tumpah ruah. Ya, kebetulan kan nontonnya di kantor sendiri kan, ada orang, jadi kita bisa mengekspresikan kisah itu tanpa harus minder kan. Kenapa? Karena cukup berhasil. Karena yang sangat mengagetkan sebenarnya kalau kita bilang secara teknis di novel itu, kita tidak tahu apakah peran memang sensitif itu atau secara natural. Itu adalah perubahan psikologi analis. Yang kalau kita lihat analis sangat tergantung di awal-awal, tapi di ending kan tiba-tiba dia yang paling dewasa. Ketika Mingke sudah. Iya benar. Tapi memang kalau aku sih kesan terakhir itu soal. Ya kalau ada kritik anunya lebih soal kayaknya ini puncaknya itu ini nih. Tidak itu soal perampasan hak dia sebagai ibu misalnya yang karena ada kelas yang memisahkan itu segala macam. Di akhir aku ingat itu. Dan aku harus menjaga memori itu, harus melangkah kembali, kalau enggak aku selesai. Aku harus baca lagi tuh Bumi Manusia itu. Tapi sampai sekarang, nah aku sebenarnya serpihan buku itu, ya cerita dalam buku itu meskipun sudah berlalu lama aku baca, ketika aku punya ketertarikan kuat, itu kuat kali di memoriku. Ya, rekamannya yang bukunya Ahmad Tohari misalnya yang Ronggeng baru itu meskipun nggak lengkap ya, begitu nggak lengkap. Tapi kalau orang tanya ngobrol di kembali aku bisa kepantik gitu. Bisa kepantik gitu. Memori panjangnya Bumi Manusia juga gitu kan. Aku harus jaga ending itu. Kapanpun aku menuntaskan buku Anak Semua Bangsa ini, itu harus kujaga dulu. Harus kujaga betul-betul aku masih merekam itu. Gitu. Hingga ketika masuk kemari, alurnya masih sama. Nah, sudah seperempat bacanya. Sebenarnya sudah sampai segini ya.
Tapi karena ya itu tadi blank gitu ya, aku harus ngulang dari halaman-halaman awal. Tapi abang sudah baca sampai Risma meninggal? Udah. Aku udah baca itu. Akhirnya meninggal, kemudian ibunya sama si Mika juga baru tahu. Iya, baru tahu ya yang meninggal juga. Itu kan tragis gitu ya. Iya. Itu luar biasa itu tragisnya seorang ibu gitu ya, yang dari rahimnya anak itu yang dia rawat dari kecil ya sampai dia menikah dewasa, terus hilang begitu saja, tak ada kabar dan segala macam. Meskipun ada satu orang tuh ya yang disuruh mengintai itu ya. Siapa sih namanya temannya si Mika itu? Kalau tidak salah Sardiman kan, terus entah siapa namanya. Dia yang ikut di dalam. Intinya dia punya nama sebenarnya kan Nama pribumi. Dia kayaknya pribumi kemudian dirawat. Oh iya, benar. Tapi digunakan nama non pribuminya itu supaya dia punya legalitas. Nah, betul. Dia kan yang ikut di dalam kapal itu ya. Saya lupa namanya. Iya. Itu yang sebagai mata-mata dan dia juga yang merawat analis gitu di kapal. Itu ya. Baru-baru sih ya, belum begitu tahu cerita-cerita. Iya. Jangan mengarah ke sana lah. Selanjutnya. Tapi satu hal gitu. Secara pengalaman ada kesulitan tidak melepaskan? Kayak ini kan analis sudah meninggal. Di pengalaman kemarin kan sudah membaca sampai analis meninggal itu. Iya. Ada merasa keterikatan di dalam artian kesulitan gitu karena analis ini meninggal gitu. Bagaimana nih membaca ini kemudian analis sudah tidak ada? Enggak. Ya? Karena sebenarnya kan menurutku bukan soal analis yang ditokohkan di sini. Ini kan soal nyawa dari ceritanya sebenarnya. Ya, nyawa dari ceritanya. Aku suka selalu begitu supaya alur yang harus kuikuti itu adalah nafas dari cerita itu, rohnya, bukan soal siapa tokohnya gitu. Jadi ketika analis pun itu meninggal dan mungkin tidak dibahas lagi di bab-bab berikutnya, aku pikir juga ada soal. Persoalannya bukan di soal analis atau si Mikenya atau ibunya, bukan di situnya, tapi roh dari cerita itu yang sebenarnya mesti terawat gitu. Tapi benang merah itu yang harus tetap dijaga. Karena kan soal perjuangan itu kan. Ya, dan aku yakin si Pram juga bukan menceritakan si analisnya, bukan. Ya itu dia. Tapi kalau aku ya melihat itu Pram ingin pesan-pesannya itu aja yang mau dia. Karena konsepnya dia kan kalau kita lihat kan ini kan prototipenya kan Gerto. Iya, betul. Dan ya ini kalau saya sempat buka sih kemarin sama pemula dan sebagainya termasuk. Awalnya memang interest itu sangat kuat. Bahkan saya coba mencari apakah analis dari Neo-Tosoro dan Delacroix, kemudian Jean Marais itu betul-betul ada. Ya. Itu nggak ada. Nggak ada. Makanya itu jangan terjebak soal tokoh. Kita bukan nonton sinetron. Iya. Kalau sinetron yang dijual ada ketokohan. Ya, itu tokohan. Pesannya itu nggak ada sebenarnya itu. Ya, itu sebenarnya. Ini nggak ada di buku. Apalagi sekelas Pram ya. Aku yakin bukan soal ketokohannya yang mau ditonjolkan ya, tapi roh dari pesan yang ingin mau disampaikan di situ. Tapi setelah ini banyak teman-teman sarankan supaya kalau punya sisi ketertarikan dengan Tirto juga, saya kan baru tahu juga tuh. Mungkin kalau ada sisi lain barangkali yang kalau menurut saya ada sisi lain yang ingin diangkat Pram itu adalah merevitalisasi barangkali seorang Tirto di studio atau kalau tidak merevitalisasi lebih kepada memunculkan gitu, karena secara mainstream kan kalau kita bilang pahlawan nasional kayaknya di secara mainstream nama Tirto nggak ada tuh. Nggak ada ya. Ya orang tahu ya Soekarno, Hatta dan Gus Syahrir barangkali yang lain-lain gitu. Jenderal Sudirman dan sebagainya. Tirto pertanyaannya misalnya kenapa kemudian Tirto tidak dielaborasi bagi ya tadi karena hanya munculnya tadi cuma beberapa tokoh. Iya. Ada apa dengan Tirto? Saya melihat secara natural saja mungkin karena ya nama-nama lain sudah keren, mungkin secara natural jadi nggak ada yang kecuali memang mungkin penikmat sejarah dan pegiat sejarah. Oke. Mungkin secara natural akhirnya itu tidak. Ya, tapi perlu juga mungkin
dicari tahu yang benar asbabul nuzulnya kan gitu kan. Kenapa nama Tirto tidak muncul? Padahal setingkat Pram mencoba untuk memunculkan itu, gitu kan? Dan kalau kita terlepas lah soal bagaimana Pram mengangkatnya, kalau kita searching itu kan kita tuh punya jasa yang besar juga tuh. Iya. Meskipun di buku ini sebenarnya Tirto kayaknya belum punya ide soal negara dan sebagainya, tapi dia yang memulai sebenarnya soal pergerakan awal itu. Atau memang ada upaya untuk Itu konspirasi lagi. Kayaknya kita kekurangan data untuk. Iya. Nah memang kan teori konspirasi muncul karena kekurangan data. Iya. Iya kan? Memantik saja. Memantik saja, sehingga dia berasumsi terus gitu. Sebaiknya konspirasi itu jangan-jangan salah, tapi bisa jadi benar. Harus begitu, harus ada dua sisi mata uang yang harus dipertahankan dalam opini apapun gitu kan. Oke, mungkin ini saya mau ngambil ini sebagai bagian dari penutup aja. Ya. Mungkin tidak lari ke konsensus pada satu buku. Itu terkait dengan diskusi tadi kita di mobil. Kayaknya diskusi kita ini berbeda dengan kesimpulan kita di mobil tadi, bahwa abang kan mengakui tadi bahwa kalau kita membagi klaster pembaca gitu, abang ini masuk di, kalau kita sepakati tadi istilah itu reading to fun gitu, membaca untuk senang. Tapi ada juga itu masuk konspirasi tadi soal minat sejarah gitu. Oh iya, nggak tahu aku nggak, ya karena aku nggak ini ya, nggak punya mazhab apapun gitu ya. Aku sebenarnya itu fun aja, reading tuh fun aja gitu. Ya mungkin karena terpengaruh kemudian aku banyak ini lingkungan juga kali ya, lingkunganku ya orang-orang yang ya bisa lah ya, orang gerakan segala macam, sedikit terbangun referensi. Meskipun aku tidak tertutup kemungkinan, aku tidak menutup mata untuk membaca semua jenis novel apapun. Tapi punya istilah kalau kita itu skala prioritas. Nah, gitu skala prioritas, ya. Prioritas utamanya adalah memang aku lebih senang buku-buku novel yang itu ada sisi sejarah. Ada bobot lain. Ada bobot lain. Itu yang nomor satu bagiku. Yang selebihnya ya mungkin referensinya penulis, yang kedua penulis, gitu kan. Aku harus benar-benar cari tahu background ini si penulis, gitu kan, seperti apa dia, gitu. Ya mungkin dua itu yang selalu jadi clue-nya untuk aku memilih sebuah novel dan cerita. Meskipun kadang-kadang mungkin novelnya kurang menarik, tapi karena penulisnya punya background yang sesuai dengan iniku, ya aku akan baca gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir, sebagai orang yang mengakui dirinya reading to fun, di era informasi ini yang dunia maya yang sangat luar biasa, literasi bacaan berbasis buku menurut abang masih penting jadi mainstream atau tidak? Gila, itu nggak bisa diganti menurutku loh. Ya, beda loh. Aku punya iPad yang di dalam iPadku itu punya banyak cerita. Iya, buku dan buku itu. Kopingku aja dari seri 1 sampai seri terakhir aku punya di situ. Banyak buku aku di situ, tapi aku nggak punya feel untuk baca di situ. Gitu. Ya. Ini media mempengaruhi. Maksudnya kan ini kalau ini hard copy gitu ya, soft copy gitu. Menurutku nggak tergantikan lah. Nggak tergantikan. Ini pandanganku ya secara pribadi. Meskipun kadang-kadang sudah mulai mempengaruhi itu digital ini ya. Dimana ini berita apa nih ada ini gitu kadang-kadang kita ke Twitter gitu kan baca namanya mengalihkan hal seperti ini. Tapi yang soal rasa tuh tetap ya. Buku. Wow. Soal apa istilahnya? Tuh nggak baca sensasinya. Ya, kalau mau gagah-gagahan, gagah-gagahan, ngebaca buku di sebuah kafe gitu. Ini soal level paling terakhir ini gagah-gagahan. Ini gagah-gagahan nih, kalau mencipta gagah-gagahan itu lebih keren loh. Ada orang di
kafe misalnya atau di tempat keramaian, kemudian dia baca buku dengan nikmat. Itu menurutku gagah-gagahan ini kayaknya memang sama dengan hal yang jarang didapat. Oke. Nggak, maksudnya apapun latar belakang maksud dia membaca buku di kafe misalnya atau di bandara sekalipun, mau dia pamer mau apa, nggak peduli, itu keren itu keren gitu loh. Maco itu kalau dia laki-laki. Iya, maco itu ya. Terserah mau dia hanya ingin pamer biar dianggap literasinya bagus misalnya, nggak peduli sama gue. Menurutku itu keren, gitu keren. Gila ya. Daripada orang membaca secara visualnya ya. Iya. Itu dia. Makanya nggak tergantikan lah. Level kekerenannya itu loh. Iya, kan tuh. Level kekerenannya itu menurutku berbeda lah, nggak tergantikan. Begitu itu. Cerita soal buku-buku. Dan cerita isinya dulu kan. Belum siap untuk baca. Nanti Mungkin aku nanti kalau ke Palu lagi, iya. kita bisa bahas nih. Iya, bisa bahas. Mudah-mudahan dengan sekali Rumah Kaca sampai terakhir, supaya kita bisa mengambil perspektif soal teori itu. Benar. Ya, kan? Dia harus komplit memang, komplit. Karena ini ngeri loh, buku sejarahnya ngeri loh. Nah, itu dia. Nanti ini agak spoiler ya. Iya. Tapi itu nanti di jejak langkah dengan Rumah Kaca. Situ baru. Ngeri dong. Oke, siap Pak kalau begitu. Kita akan tahu di situ semua. Ya, memang kemarin tanya sama istriku waktu di Gramedia, ya ini yang ketiga kita beli nih, gitu katanya. Janganlah, 2 belum siap ini. Nah, yang dua. Tapi Bang, kalau saranku sebaiknya beli. Beli. Saya khawatir Pram ini mulai langka loh. Iya. Beberapa bukunya yang dibilang orang bagus ya harus balik. Apalagi pasca film itu juga. Iya. Ngaruh. Film itu ngaruh. Iya, asli. Makanya ini saya khawatir nih, maksudnya kadang kalau teman pinjam ini kan kalau teman pinjam kan lebih berbahaya. Betul. Iya. Rak buku itu di dalam sebuah ruang itu dia bukan hanya sebatas aksesoris. Iya. Gitu. Feel-nya beda, nilainya beda. Contoh ya rumah gitu ya. Rumah orang yang itu punya display buku, ya. Gak usah soal kualitatif lah ya, misalnya. Atau kuantitasnya ya, bisa ngomong soal kuantitas itu. Punya rasa yang beda tuh sama rumah orang yang itu nggak punya buku gitu. Bener, aku serius. Iya, serius. Contoh, ini kalau masih panjang nih ya. Nggak apa-apa. Kita masih selama baterainya belum 20%. Berapa persen? 29. Hah? 29. Masih bisa. Tahu aja. Masih bisa 5 menit itu. Di rumah tuh ada pengajian. Ya, pengajian mengundang tetangga-tetangga datang gitu ya. Panggil ustaz, ya. Panggil ustaz. Nah, di sela-sela ceramah ustaz itu dia bilang, saya yakin Pak Oka ini orang yang cerdas. Terbukti deretan bukunya itu sangat banyak. Iya, terlepas cerdas atau tidak orang sudah. Terlepas kita cerdas atau tidak, apakah kita membaca itu semua? Ya, oke. Tapi begitulah. Iya. Nilai buku itu sendiri. Itu orang bisa mengukur kecerdasan orang itu dengan deretan buku dia. Tapi pas dia baca atau tidak. Iya. Itu. Tapi kalau refleksi itu kan memberikan nilai sosial saat sisi kita mempertanggungjawabkannya secara nilai individu gitu ya. Betul. Itu itu loh, betapa hebatnya buku itu. Betul. Bukan hanya sebatas aksesoris. Orang bisa mengukur atau menilai si yang punya rumah ini memang pembaca ya. Secara sosial dia juga berpengaruh. Nah, yang agak berkaitan dengan itu, Bang, soal diskusi kita juga di mobil tadi itu, soal betapa hebatnya buku ini, dan kita berharap sebenarnya literasi makin terbuka tuh. Nah, dalam perspektif literasi yang terbuka itu, klaster pembaca itu sudah tidak ada lagi tuh. Kita kan sempat bahas itu tadi, bahwa setuju. soal yang itu Bang Oka yang kayak katakanlah bukan anak terakan gitu secara dulu gitu. Kayaknya kita sepakat tuh ada lingkungan yang secara tersirat sebenarnya. Iya, betul. Oh, ngapain kau baca Pram gitu ya? Iya, benar. Iya, itu kita bahas itu tadi ya, soal itu ada dikotomi misalnya gitu kan para pembaca, dan itu dikotomi itu biasanya karena ada stigmatisasi juga.
stigma ya karena dia bergaul dengan orang gerakan, maka bukunya itu buku gerakan semua. Terus kemudian orang yang bukan orang gerakan nggak boleh baca buku, bukan nggak boleh ya, semacam nggak penting lah untuk baca itu gitu misalnya kan. Ya menurutku juga si penulis juga bukan nggak mau seperti itu. Justru si penulis itu pingin buku dia itu dibaca seluas-luasnya. Iya, gitu. Mau segmen apa, mau kalangan apa, tujuannya itu. Jadi tidak dikuasai oleh sekelompok orang saja. Gitu. Nah, ya nggak tahu apakah ini bagian dari kritik itu juga. Gitu. Kita selalu kali mengklaster itu, mendikotomikan itu. Gitu. Menurut aku itu yang sebisa mungkin kita bisa harus hilangkan kalau kita mau memperjuangkan soal literasi itu. Ada stereotip semacam itu. Stereotip itu yang bekerja. Meskipun itu tidak tersurat sih, lebih ke tersirat gitu. Tersirat, justru itu yang berbahaya. Kadang jadi guyonan gitu kan. Bacanya ini, gitu kan. Ujung-ujung sarjana filsafat piara ikan lele. Ikan lele akhirnya. Betul. Ya, harusnya kita menghilangkan sekat-sekat itu. Sekat-sekat itu harus kita hilangkan. Ya, Gramedia mengklaster buku bukan berdasarkan paham kan, bukan berdasarkan ya karena mempermudah saja gitu. Mempermudah saja mencari. Ya. Ilmu pengetahuan kan itu kan, dia mengklaster dalam hal teoritik saja. Ini adalah arahnya kemana pun tadi. Tapi bagi saya membaca terserah, membaca yang mana ya terserah. Ya mesti pula lah. Nah kalau terhubung tuh semua bisa jadi mainstream. Hal-hal yang bisa dikatakan dikultuskan, eksklusif atau dianggap sebagai mistik gitu, sebagai puncak pencapaian. Kita suka namanya. Kita gemar sekali memutuskan. Jadi orang sudah bisa semua tuh. Iya harusnya. Jadi ruang diskusi itu tidak terbatas begitu loh. Nggak terbatas hanya kelompok ini aja itu yang mendiskusikan itu. Enggak. Bagaimana kelompok di luar itu sebenarnya punya minat. Gara-gara ada pendikotomian itu dia akhirnya enggak misalnya. Ya kita harus buang sekat-sekat itulah. Kayaknya itu jadi ini pembicaraan kita. Sampai bertemu di pembahasan tetralogi Pulau Burung. Oke, insya Allah. Apa Juni ya? Juni atau Agustus. Balik ke Palu lagi ya. Saya baru berani untuk bicara isi buku. Kalau sekarang nggak usah mengisi buku dulu. Berarti abang kayaknya secara moral itu bertanggung jawab menamatkan jejak langkah. Insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman Majelis Kopi bertahan sampai beberapa puluh menit. Ya kan? Tadi itu. Entah apa isinya. Pokoknya begitulah. Iya. Obrolannya.